A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita mulai dengan kita berdoa. Silakan antum bisa berdoa. Dan kita awali dengan pembacaan salawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ala nabi wa alihi salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ya, terima kasih. Untuk selanjutnya kita akan tetap di pembelajaran ekonomi di kelas 10 IPS. Kita akan berbicara tentang peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Pada sebelumnya saya sudah menjelaskan sedikit dan juga secara global tentang peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi ketika waktu Zoom itu, tapi pada kesempatan kali ini akan saya ulangi lagi supaya lebih paham lagi dan lebih jelas lagi tentang pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi dan apa perannya. Suatu kegiatan perekonomian tentunya mengandung unsur-unsur penting yang membangun kegiatan tersebut. Salah satu unsur yang harus ada adalah adanya pelaku ekonomi. Pasti ada pelaku ekonomi. Pelaku ekonomi didefinisikan sebagai pihak yang menjalankan kegiatan ekonomi dalam suatu sistem ekonomi. Nah, masing-masing pelaku ekonomi memiliki peran yang harus dijalankan. Ada 4 jenis pelaku ekonomi. Yang pertama adalah rumah tangga konsumen atau RTK, atau juga ada yang menyebutkan rumah tangga keluarga. Kemudian yang kedua adalah rumah tangga produsen atau RTP. Ada yang juga menyebutkan dengan istilah namanya perusahaan. Kemudian ada yang ketiga rumah tangga pemerintah atau kita nyebutnya negara juga. Yang keempat adalah masyarakat luar negeri. Ini adalah 4 jenis pelaku ekonomi yang ada di dunia, yaitu rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen, pemerintah, dan masyarakat luar negeri. Nah, yang pertama kita lihat yaitu rumah tangga konsumen atau RTK atau rumah tangga keluarga ya. Sekelompok orang atau badan yang melakukan kegiatan konsumsi ya. Nah, peran rumah tangga konsumen adalah mengkonsumsi nilai guna suatu barang atau jasa yang disediakan oleh produsen. Ini perannya. Selain itu juga peran rumah tangga konsumen yang lain adalah menyediakan faktor-faktor produksi. Jadi mereka menyediakan faktor-faktor produksi seperti sumber daya manusia, tenaga kerja ya, modal, tanah, kemudian juga lahan, kemudian juga skill ya. Itu nanti kita akan lihat untuk yang dipegang oleh rumah tangga konsumen. Mereka menyediakan faktor-faktor produksi, selain juga mereka mengkonsumsi suatu barang atau menggunakan nilai guna suatu barang. Kemudian rumah tangga konsumen juga karena mereka menyediakan faktor-faktor produksi, maka rumah tangga konsumen akan menerima balas jasa dari rumah tangga produsen. Balas jasa tersebut yaitu bisa berupa, kalau contohnya itu tenaga kerja, berupa upah. Ketika mereka memberikan faktor produksi modal, berarti mendapatkan bunga. Kemudian kalau mereka punya skill, adanya mendapatkan laba. Kemudian kalau tanah itu adalah sewa. Nah, dalam kegiatan perekonomian, rumah tangga konsumen juga harus menanggung beban pajak yang diberikan oleh pemerintah. Ketika ada pajak juga, rumah tangga konsumen juga mereka membayar pajak kepada pemerintah atau kepada negara. Itu yang pertama, yaitu rumah tangga konsumen. Kemudian yang kedua, rumah tangga produsen atau kita menyebutnya perusahaan ya. Itu apa? Rumah tangga produsen merupakan organisasi atau badan usaha yang didirikan oleh seseorang atau sekelompok orang untuk menghasilkan barang atau jasa demi memenuhi kebutuhan masyarakat ya. Dan biasanya mereka ingin mendapatkan keuntungan, perusahaan pastinya, yaitu mendapatkan laba. Nah, ini juga kita akan lihat rumah tangga produsen memiliki 2 peran ya. Rumah tangga produsen, yang pertama adalah sebagai produsen. Mereka rumah tangga produsen memproduksi barang atau jasa, ini peran pertama. Kemudian peran yang kedua adalah sebagai konsumen juga. Apa?
yaitu mengkonsumsi faktor-faktor produksi yang disediakan oleh rumah tangga konsumen. Nah, kemudian faktor-faktor produksi tersebut diolah melalui proses produksi. Ini. Nanti kita akan lihat siklusnya, nanti itu akan lebih jelas lagi. Nah, tidak hanya rumah tangga konsumen yang artinya menanggung beban pajak. Kalau contohnya juga perusahaan, dia juga dikenakan pajak, juga nanti bisa dikenakan pajak oleh pemerintah. Ini adalah yang dilakukan oleh rumah tangga, fungsinya ataupun perannya yang dilakukan oleh rumah tangga produsen atau perusahaan. Kemudian yang berikutnya adalah pemerintah atau negara. Pemerintah atau negara ini kita akan lihat ia memiliki 3 peran penting ya, yaitu sebagai produsen juga dia bisa juga sebagai konsumen juga sebagai pengendali atau pengatur perekonomian. Ini kalau kita lihat nanti di sini 3 peran pemerintah. Yang pertama adalah sebagai produsen, rumah tangga pemerintah berperan memproduksi barang jasa untuk memenuhi kebutuhan publik. Ini biasanya dilakukan oleh lembaga pemerintah yaitu BUMN. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, sebagai konsumen juga, pemerintah mengalokasikan dana untuk membeli faktor-faktor produksi. Kemudian untuk digunakan dalam proses produksi untuk menghasilkan barang dan jasa. Kemudian yang ketiga adalah sebagai pengendali atau pengatur perekonomian, artinya sebagai regulator lah. Rumah tangga pemerintah berperan menetapkan kebijakan yang berkaitan dengan ekonomi, seperti kebijakan fiskal, kebijakan moneter, kebijakan ekonomi internasional dan sebagainya. Jadi ini peranan 3 peranan dalam pemerintah, sebagai produsen, sebagai konsumen, dan sebagai pengatur perekonomian atau pengendali perekonomian. Kemudian yang terakhir, pelaku ekonomi adalah masyarakat luar negeri. Jadi masyarakat luar negeri ini punya peran penting dalam perekonomian yang dilakukan oleh pemerintah ataupun juga masyarakat dalam biasanya kegiatan ekspor impor, perdagangan internasional. Jadi dengan adanya masyarakat luar negeri terjadi adanya kegiatan ekspor maupun impor. Ini yang kita lihat di dalam masyarakat luar negeri, yaitu pelaku ekonomi yang terakhir. Yang keempat yaitu masyarakat luar negeri. Dari kegiatan ekspor dan impor, pemerintah dapat memperoleh devisa. Devisa merupakan salah satu sumber pendapatan dari negara ya, pendapatan negara. Nah, ini kemudian yang berikutnya nih yang sangat penting juga adalah circular flow diagram, yaitu siklus antar 4 pelaku ekonomi ini. Kita coba lihat di sini ada rumah tangga ya, kalau kita nyebutnya rumah tangga konsumen RTK atau rumah tangga keluarga. Kemudian ada juga rumah tangga produsen atau perusahaan. Nah, kalau hanya terjadi ada interaksi dua, yaitu rumah tangga kemudian konsumen dengan perusahaan, itu namanya 2 sektor. Jadi perekonomian 2 sektor. Apa itu? Yang tadi saya sampaikan. Yang pertama adalah rumah tangga konsumen, dia mempunyai namanya faktor-faktor produksi. Ada SDA, SDM, modal atau skill. 4 ini ya. Diberikan kepada perusahaan. Nah, karena perusahaan mendapatkan hal ini, maka perusahaan yang kedua yaitu mereka membayar, yaitu balas jasa atas faktor-faktor produksi tersebut. Kalau SDA biasanya sewa, SDM gaji, kalau modal bunga, kalau skill laba. Jadi ini adalah uang, berupa uang diberikan kepada rumah tangga. Karena apa? Karena rumah tangga memberikan faktor-faktor produksi. Ini yang pertama dan kedua ya. Kemudian yang ketiga, karena sudah perusahaan mempunyai faktor-faktor produksi, perusahaan melakukan proses produksi. Apa yang produksi apa? Yaitu barang dan jasa. Nah, barang dan jasa hasil produksinya diberikan kepada siapa? Kan dibeli oleh rumah tangga. Jadi perusahaan memberikan barang dan jasa kepada rumah tangga ini. Nah, karena rumah tangga tadi konsumen membeli barang dan jasa, dia kan harus membayar dari barang dan jasa ini. Nah, uangnya di penjualan hasil yang produksi dan konsumsi ini diberikan kepada perusahaan. Jadi perusahaan mempunyai uang karena dia menjual barang dan jasa. Nah, uang tersebut digunakan untuk membayar apa?
membayar faktor-faktor produksi ini berupa balas jasa tadi. Berarti kan rumah tangga punya uang dari perusahaan ini, kemudian rumah tangga membeli barang dan jasa sehingga masuk di perusahaan ini, sehingga perekonomian berjalan. Jadi siklusnya jalan. Itu kalau contohnya perusahaannya nggak jalan, mati ataupun bangkrut ataupun tutup, berarti kan juga mempengaruhi rumah tangga konsumen tidak mendapatkan uang atau balas jasa terhadap faktor-faktor produksi. Mungkin kalau dia bekerja, dia gaji atau digaji atau diberi upah oleh perusahaan. Kalau perusahaannya nggak ada, kan otomatis dia nggak punya uang, sehingga dia tidak bisa membeli barang dan jasa. Ini pentingnya ya. Ini 2 sektor ini. Kemudian yang kalau ada 3 sektor, atau kita lanjutkan ya, yang kelima mana yang kelima? Yang kelima ini adalah tabungan, lembaga keuangan, kemudian diberi pinjaman, kemudian memberikan modal investasi kepada perusahaan. Ini bisa juga ini ya. Nah, biasanya kan rumah tangga dia menaruh di bank dan sebagainya. Nah, nama bank, lembaga keuangan atau bank atau selain bank itu dipinjamkan kepada perusahaan sehingga perusahaan bisa melakukan investasi. Nah, kemudian yang berikutnya yang ke-8, ini karena kalau 3 sektor berarti ada apa? Ada selain rumah tangga, perusahaan, ada pemerintah. Itu namanya perekonomian 3 sektor. Perekonomian 3 sektor. Apa itu? Kalau perusahaan dia bisa bayar pajak kepada perusahaan, kepada pemerintah. Juga rumah tangga juga bisa pajak individu kepada pemerintah. Nah, pemerintah juga bisa memberikan apa? Contohnya pengeluaran pemerintah mungkin bisa memberikan subsidi atau pengeluaran apa ya, bisa juga kepada konsumen memberikan bantuan ataupun belanja dan sebagainya, itu di pemerintah. Ini yang 3 sektor. Kemudian ini kan yang sudah ke-9 ya. Yang berikutnya adalah ketika melibatkan masyarakat luar negeri itu berarti 4 sektor. Perekonomian 4 sektor. Apa? Selain rumah tangga konsumen, perusahaan, pemerintah, ada masyarakat luar negeri, artinya 4 sektor. Apa itu yang tadi saya sampaikan adalah biasanya rumah tangga melakukan impor ya, kemudian perusahaan melakukan ekspor kepada luar negeri sehingga terjadi namanya ekspor impor. Ini adalah circular flow diagram atau diagram siklus dari kegiatan ekonomi 4 pelaku ekonomi, yang 4 sektor lah. Kalau 2 sektor berarti 2 saja ini. Kalau 3 sektor ada pemerintah, kalau 4 berarti ada masyarakat luar negeri. Ini sangat penting ya. Jadi kita akan lihat di suatu negara, suatu wilayah itu ketika circular flow-nya berjalan, berarti itu ekonominya jalan. Tetapi kalau ada yang terganggu di salah satunya, itu tentunya terganggu juga. Kita akan lihat contohnya dengan adanya pandemi COVID-19 ini atau corona juga pasti pengaruh. Karena apa? Terganggu, antar di rumah tangganya juga terganggu, perusahaannya juga terganggu, pemerintah juga akan terganggu, masyarakat luar negerinya akan terganggu juga. Jadi sangat berkaitan erat dengan satu sama lain. Semoga kalian semua bisa memahami, bisa mendapatkan manfaat dari penjelasan saya ini. Saya pikir cukup untuk penjelasan tadi. Untuk selanjutnya latihan soal, jelaskan peran dari masing-masing pelaku ekonomi, yaitu RTK, RTP, pemerintah, dan masyarakat luar negeri. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Walafuminkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.